Halo, jumpa lagi kita bersama saya Frans Sinuraya di Frans Sinuraya Official. Kali ini kita bersama Pak Tommy Sinulinga, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Siapa? Halo Pak Tommy. Selamat siang. Sore nih. Sore. Jadi sebelum kita ngobrol nih Pak, saya kenalkan dulu ke penonton. Oh, Pak Tommy ini, oh ya, baru lantik jadi advokat. Selamat. Sudah menjadi officio nobile. Sudah menjadi rekan. Sudah menjadi rekan advokat. Cuman saat ini Pak Tommy lebih fokus ke mencerdaskan anak bangsa. Siap. Ya kan, mencerdaskan anak bangsa di Fakultas Hukum USU ya, Universitas Sumatera Utara. Jadi kita juga sama-sama alumni USU. Nah, jadi coba Pak Tommy ceritakan dulu kenapa bisa. Ini kan awalnya sudah berkecimpung di dunia advokat. Udah sidang ke berbagai pengadilan. Apa yang membuat Pak Tommy akhirnya terjun ke dunia akademisi? Nah, kalau untuk menjawab hal tersebut, Pak. Jadi gini, Bang Frans, untuk menjawab hal tersebut sebenarnya waktu saya masih duduk di bangku perkuliahan strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, itu tahun 2012. Saya itu awalnya itu tidak menyukai namanya tentang hukum. Terus kenapa bisa pilih Fakultas Hukum? Nah, ceritanya ada lagi. Bagaimana ceritanya? Ceritanya dulu kan, karena bapak orang tua dari ayah lah kan, bercita-cita ingin saya menjadi dokter. Oh, saya ambil tuh kedokteran di USU. Tapi tak lulus, Pak. Nggak lulus Ya. Pak. Rupanya ada ujian seleksi lagi, baru orang tua ibu pengen saya itu ke hukum. Namun saya memang tidak ada basic rasanya ke hukum ini. Itulah awalnya. Namanya kan belum bisa menentukan arah ya, Pak, masih labil ya kan. Tak kenal maka tak sayang gitu, Ya, biasa. tak kenal maka tak sayang. Jadi saya rupanya ambil Fakultas Hukum USU lah pilihan pertama. Dan alhamdulillah, Pak, luluslah saya ya kan. Di semester 1 saya berpikir, saya orangnya itu tidak bisa berjalan itu tanpa ada tujuan. Betul. Ujungnya seperti apa? Iya. Waktu itu, maaf ini Pak, padahal saya pun sendiri pengacara. Saya memandang pengacara itu dari ibaratkan yang negatif. Semua juga kayak gitu. Pengacara tuh brengsek apa semua, ini gitu. penipu. Iya. Membela yang bayar, yang salah dibenarkan, itu kan semua pandangan-pandangan awam yang ketika belum mengetahui tentang apa itu hukum. Apa itu pengacara, khususnya profesi pengacara gitu kan. Makanya tadi saya katakan tak kenal maka tak sayang. Memang kalau di luar sana, saya juga sering kok gitu ketemu orang pengacara, langsung gitu, Pak, penipu ini. Cuman ya nggak apa-apa, ini tugas kita lah, kita kan sudah rekan. Tugas kita juga untuk membuktikan ke masyarakat bahwa kalau mereka berhadapan sama hukum, mereka butuh bantuan hukum, mereka dijolimi oleh keadilan, mereka akan datang ke pengacara. Di situ kan kita buktikan. Oke, lanjut Pak. Lanjutkan. Jadi saya berpikir, apalah cita-cita saya? Kan begitu. Saya udah masuk nih ke Fakultas Hukum USU. Kan masa nanti sarjana hukum gak ada cita-citanya kan bingung, Pak. Ya. Jadi saya tetapkanlah cita-cita. Waktu saya belajar, saya melihat sebenarnya dari S1 itu seperti ada panggilan jiwa melihat sosok seorang dosen itu kayaknya jauh lebih bermakna. Kenapa seperti itu? Demikian. Yang pertama, dosen itu pekerjaan mulia bagi saya. Ya, karena dia mendidik. Dia memberikan ilmu kepada orang banyak. Yang kedua, Pak, dosen saya rasa, Pak, dia itu ketika mati amalnya jalan terus, Pak. Betul. Karena kalau dari kepercayaan Muslim Pak, itu kan ada namanya kami pelajari itu amal jariah. Jadi ketika sesuatu hal yang baik itu kita berikan kepada orang lain dan yang baik itu dijalankan orang tersebut, otomatis pahala itu mengalir terus ya. Dan itu diajarkannya lagi kepada orang lain. Estafet terus ya, jadinya. Terus. Jadi kan itulah namanya amal jariah. Jadi ketiga, Pak, saya pedoman hidup saya tidak perlu menjadi orang konglomerat. Ya. Yang penting enak makan, enak tidur, ya kan? Ya cukuplah untuk keluarga. Kan gitu kan? Ya kalau lebih itu ya mungkin diberikan rezeki sama Tuhan, kan seperti itu, Pak. Lebih alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Jadi dari S1 itu saya memang sudah bercita-cita menjadi seorang dosen, Pak. Oke, itu waktu Bapak semester 2 tadi Bapak bilang. Iya. Jatuh hati kepada dosen. Iya. Itu dosen siapa yang Bapak lihat ketika mengajar
Kan gini, kita di kelas, dosen masuk, dia mengajar. Karena bagus ini ajarannya, karena tertarik kita. Aku mau jadi seperti dia. Ya. Aku mau jadi seperti dosen. Seperti dosen ini gitu. Nah, itu siapa coba? Aku kan kenal juga nih dosen-dosen USU. Oke. Fakultas Hukum. Ini bocoran sebenarnya ya. Ah. Awalnya pertama kali itu aku memandang itu kagum itu salah satu sosok, dia sekarang dekan. Profesor Dr. Budiman Ginting. Oh ya. Mengapa demikian? Ini lucu sebenarnya sejarahnya, Pak. Selidik punya selidik. Profesor Dr. Budiman Ginting SIMUM ini, kalau dalam karunya itu saya akali bubu, Pak. Saya manggilnya mama lah gitu kan. Karena dia manggil Ginting, karena kan ada beri Ginting. Itu saya lah dia. Dari marga ya. Dari marga, dari suku karo kita kan kita bawakan. Jadi cerita dengan beliau, rupanya beliau itu punya sejarahnya itu bukan orang yang berada, Pak. Oh. Basic orang tuanya itu petani. Nah, sama seperti saya nih, petani. Ada kesamaan nasib ya? Kesamaan nasib. Jadi ceritanya nih, Mbak, dulu waktu saya S1, saya itu masih punya orang tua itu masih punya lembu itu sekitar 7-8 ekor. Jadi saya cerita ke beliau, bosan saya itu ngangon lembu lah bahasanya dulu kan. Kalau bahasa karonya itu ermakan. Sorenya itu muat gagaten, ibarat ngambil makan lembu, narik. Makan lembu ya. Saya ceritakan sama beliau, rupanya histori beliau pun serupa. Persis. Oke, ada panggilan. Ntar dulu Bang, ini ayang masih di rumah Bang Pran, ntar lagi bawa konten, ntar lihat di apa ini, di JCP. Iya, ntar bawa konten ntar ya. Oke Bang, ya. Oke, kita lanjut. Tadi sampai ke ada kesamaan nasib yang dirasakan. Ya, jadi saya lihat kan, berarti kan beliau itu jadi seperti sekarang ini. Jadi profesor itu. Berarti bukan berarti karena dia orang berada. Betul. Karena dia memiliki tekad, kemauan yang dia miliki itu penuh. Seperti itu kan. Jadi dia akhirnya sekarang kita mungkin melihat dia itu yang udah berada di puncak. Cuman perjuangan di balik itu kan sebenarnya kan beliau itu kan dulunya itu kan luar biasa berarti hingga jatuh bangun seperti itu. Jadi saya ibaratnya menjadi motivasi pada saya karena pun keluarga saya itu bukan orang yang berada, dari seorang petani. Iya, sama jadi latar belakang sama-sama petani ya. Jadi saya berpikir kan, enak juga ya profesor ini. Saya pikirkan mama ini, dia sudah ngajar digaji. Terus itu Pak, misalnya kan Pak, waktunya tiba-tiba tidak, mungkin ada kesibukan hal yang lain karena dia kan ada jabatannya. Jadi karena hal tersebut ganti jadwal, gitu kan. Hanya dosen yang bisa seperti itu Pak. Profesi dimanapun ibaratkannya, kalau dia ibaratkan kan terikat. Ini dia mengabdi Pak, tapi dia nggak terikat. Ya. Yang penting tugas dia mengajarkan kepada mahasiswa itu dilakukan. Betul. Kan seperti itu Pak. Terus itu jenjang karir seorang dosen ini pun saya rasa pun bagus. Tamat S1 ngambil S2 ngajar itu sekalian ngambil doktornya, program doktoralnya 4 tahun 5 tahun Pak, tamat doktor. Udah doktor Pak, saya bayangkan berarti dia ngajar S2 dan S1. Doktor rupanya ibaratkannya dia melakukan penelitian tiba-tiba penuhlah kumnya. Iya. Jadilah dia profesor. Jadi guru besar. Guru besar. Di guru besar dia ngajar lagi S3 Pak. Kan luar biasa sekali nih Pak, dia ibaratkannya mengabdi untuk bangsa dan negara pada mencerdaskan anak bangsa. Dan itu kan menjadi ketika seseorang yang kita ajari itu menjadi lebih hebat daripada kita. Alangkah bahagianya ada kita. Kepuasan tersendiri ya. Ada kepuasan tersendiri. Nanti tiba-tiba udah terkenal lu jadi jenderal misalnya. Ini anak didikku dulu. Iya. Nah gitu ya, anak dalam hati ya. Iya. Kita senang gitu. Melihat orang senang. Seperti itu makanya dari saya S1 dulu Pak, memang saya itu mengidolakan menjadi seorang dosen karena Profesor Dr. Budiman Ginting SIMUM tadi. Karena beliau ya, termotivasi. Ya, memang kalau saya juga kan Pak Tommy kan ada keinginan jadi dosen, cuma nantilah S2 dulu kita ambil. Siap. Nah, kan gitu. Itulah makanya begitu Pak Tommy selesai S1, ya di 2016 langsung saya ambil lagi S2 di S2. Untuk mewujudkan cita-cita itu ya. Pengen jadi dosen itu ya. Makanya waktu S1 pun Pak, saya nggak lama-lama tamat. Ya.
terus. 4 terus. Kalau hitung studinya Pak 3 tahun 2 bulan. Wis, 3 tahun 2 bulan. 2 bulan. Selesai S1 3 tahun 2 bulan. Ya. Studinya tidak dihitung yang libur ya Pak ya. Itulah dia Pak. Sebenarnya karena ingin ibaratkan cepat-cepat seperti itu. Jangan lagi, karena saya berpikir yang paling kita khawatirkan sekarang ini Pak adalah umur kita bertambah terus Pak. Jadi kalau kita lama sadarnya membuat jenjang masa depan kita, otomatis kita ketinggalan Pak. Jadi saya lah sekarang kan, umur saya sudah 26 tahun Pak. Baru 26. Baru 26 tahun. Saya sudah tamat S2 kemarin itu pada saat umur 24 tahun. 24. Iya 24 Pak. Oke. Jadi kalau misalnya lah Pak ya, saya ibaratkan terlambat nih. Mungkin saya waktu S1 biasa nih Pak ya. Biasanya mungkin Bapak pernah menyadari bagaimana perpindahan kita dari SMA menjadi kita seorang yang bebas mandiri di universitas. Itu kan euforianya kan tidak terbendung Pak. Betul. Apalagi yang dulu biasa dikekang dalam rumah, tiba-tiba di koskat. Iya benar. Kan gitu. Kalau ibaratkan kita tidak pandai-pandai mengontrol diri kita, hanyut lah itu. Pak. Ya, SMA kan kalau 3 hari nggak masuk udah datang sudah panggil orang tua. Orang tua. Gua kuliah nggak masuk nggak ada yang manggil. Ya kan? Tiba-tiba DO aja. Nah, itulah dia Pak. Jadi alangkah bagusnya ketika kita masih muda ini, kita udah melihat masa depan itu tadi dan kita bentuk. Tuh, untuk anak-anak muda yang nonton video ini, sadari potensi diri Anda, pikirkan, renungkan mau jadi apa. Seperti yang dibilang Pak Tommy tadi, sejak dia semester 1 udah tahu dia mau jadi apa. Dan dia kejar, dia wujudkan itu. Ya, harus. Itu pesan untuk anak-anak muda. Ini umur 24 tahun sudah magister hukum. Siap. Ini umur 30 udah doktor. Amin. Ya kan? Doanya tuh. Ya. Dan itu untuk menjadi S2 tambah S2 itu Pak, itu butuh pengorbanan yang luar biasa. Karena kayak saya bilang tadi, orang tua laki-laki saya tamat SMP, perempuan tamat SD. Jadi bukan ada latar belakang kami itu. Kadang misalnya nih kan ada kata orang, oh ya, dia bapaknya mungkin pejabat ini, begini, tidak ada sama sekali. Seringnya dengar itu di masyarakat. Di masyarakat gitu kan. Jadi ibaratnya kalau kita percaya lebih pada diri kita, maka sebenarnya Tuhan itu akan memberikan jalan Pak. Kelemahan orang kan seperti ini Pak. Diri kita aja nggak mempercayai diri kita ini bakal bisa. Pertanyaannya, bagaimana orang yakin dengan diri kita sendiri? Kita aja nggak yakin ya. Kita aja nggak yakin sama kita sendiri. Satu lagi kita gampang mencari alasan. Iya. Ya kan? 1000 alasan bisa dicari. 1000 alasan bisa dicari. Untuk ini kenapa aku bisa gagal, kenapa aku bisa nggak berhasil, karena ini. Gampang, alasan gampang dicari. Iya. Makanya intinya itu, kalau dibilang Pak luar biasa gini, saya pernah rasakan paling posisi terjatuh ya. Pada saat saya mengambil S2 Pak. Iya. S2 itu di semester 3 itu kebetulan Tuhan mungkin lebih sayang sama orang tua saya. Orang tua laki-laki itu dia dipanggil Tuhan kan, surga. Jadi bayangkan Pak, kalau kita di adat karo ini Pak, meninggal pun kita meninggalkan utang Pak. Utang adat maksudnya. Iya betul Pak. Utang adat. Jadi adalah terutang adat sekian juta segala macam. Itu Pak, meninggal itu orang tua itu di bulan 6. Di bulan 6 itu Pak ada waktu itu mobil kita pick up Pak, untuk ngambil ngarit makan lembu lah gitu ya kan. Jadi itu Pak, pajaknya di bulan 6 itu juga. Jadi bayar uang kuliah Pak di bulan 8. Berdekatan jarak itu Berdekatan semuanya Pak. Membutuhkan uang ya. Iya Pak, kalau saya tidak salah itu terutang adat 11 juta. Butuh uang pajak mobil itu sekitar 2 jutaan. Itu uang kuliah saya di S2 itu 7.650.000. Hampir 20 yang mau dicari. Nah, saya Pak anak paling kecil Pak. Iya kan? Jadi semua kan saya mikirkan. Namanya orang tua waktu sebelum dipanggil Tuhan tadi itu kan sakit-sakitan. Jadi selama 2 tahun itu kan kita kan butuh biaya segala macam. Jadi kan bicara ada pun uang tabungan itu kan pasti habis. Itulah kalau Tuhan ibaratkannya mau roda tadi berputar kan begitu kan Pak. Dan itulah masanya. Dan di situ Pak, rasanya kita kehilangan orang tua aja pun Pak belum bisa merelakan. Gimana lagi memikirkan uang kuliah? Di situ sebenarnya sempat agak goyah. Tapi saya motivasi diri saya sendiri. Kalau saya makin hancur, pasti lebih sedih orang tua saya melihat saya. Betul.
saya harus wake up, saya harus bangkit, bangun, saya usahakan apapun yang bisa saya usahakan Pak. Jadi waktu itu setelah ibarat kamu berdekatan itu, ada ibaratkannya uang saya tetap Pak, itu 6 juta saya ingat. Ada keluarga nelepon, kamu cari dulu pembuangan jengkol. Oh, jengkol. Ya. Pertamanya nggak Pak, terus terang, ya kan. Apa pula lahirin jengkol, ya kan. Tapi karena ibaratkannya saya nggak sepilih gitu kan, wajar pertama kali kan, first time berpikir seperti itu. Tapi saya nggak boleh gitu Tom. Orang Cina itu makanya banyak maju karena dia itu nggak pernah menyepelekan hal-hal yang kecil. Ayolah cari. Saya jadikan Pak, saya itu jam 2 pagi pergi ke pajak MTC di Jalan Pancing ya. Saya carilah tokeh jengkol yang banyak jengkolnya Pak. Saya kan nggak pernah turun ke pajak, ke pasar. Orang karunya penggirenggi kan gitu Pak. Jadi saya tanya, banyak isang tanya, jumpa lah Pak. Ketemu, ya kan? Dapat, nekat saya Pak. Saya anggap kalau rugi ya rugi, kalau ada rezeki gitu aja lah saya anggap gitu. Gambling lah ya istilahnya. Iya, gambling. Nggak pernah kita kerjakan. Baru saya telepon lah yang saudara tadi yang di daerah Sidikalang sana kan. Ada bang udah gini, ayolah berapa uangmu segini gini ya, udah bisa itu aku cari barangmu di atas katanya kayak gitu di Sidikalang. Oke, cari ke sana Pak, barulah bergelut dengan agen sampai segala turun. Kalau pikir lumayan lah Pak, dari 6 juta untungnya bisa 1 juta. Udah bersih tuh Pak, bisa dapat 1,5 juta, 2 juta kadang-kadang kok kena gangnya Pak. Karena satu mobil itu bisa 40 goni. Tapi pertama kali 40 karung ya. 40 karung. Pertama kali saya ingat itu cuma 32 goni. Satu goni itu untung saya itu hanya 60.000. 60.000 Pak, udah hampir 2 juta Pak. Pengeluaran saya hitung-hitung Pak, makan, uang minyak apa segala macam habis sekitar 700-800. Itu udah kotor. Ya kan? Buang, sisalah 1.300.000. Dan itu Pak seminggu 3 kali. Dalam seminggu 3 kali. Seminggu sekitar 3 jutaan. Iya. Untung dapat. Tapi Pak kerjanya luar biasa. Ya. Tidur pun saya Pak di pom bensin, di mobil pickup itu kan Pak kecil itu. Mau ditidurkan kaki saya kan panjang, merengkuk, pegel. Mau diginikan sakit. Pokoknya serba salah Pak. Itu main tengah malam ya? Main tengah malam Pak. Karena kan saya kan kuliah lagi Pak. Iya, sekitar jam berapa itu berangkat? Kalau misalnya ya Pak ya, saya berangkat dari sini misalnya jam 4 pagi, jam 5 pagi. Udah nanti sampai sana itu jam 10. Di situ udah melalang buana lah itu ke desa-desa nyari barang. Nanti selesainya itu Pak jam 8 malam Pak. 8 malam. Baru tercukupi barang itu tadi. Setelah udah penuh barang itu tadi barulah ke pajak. Itu pun di pajak itu Pak, di calling toke. Amang jam 1 harus nyampe. Jadi kalau di jalan itu Pak kayak harus peluru gitu Pak. Fast and Furious lah ya. Fast and Furious lah Pak. Iya. Jadi luar biasa. Yang lebih pahitnya Pak, karena saya butuh duit banyak. Mikir, kalau saya pakai kenek, satu hari gajinya 150.000. Makannya lagi. Iya. Kan? Saya hitung-hitung, enggak kemana 250.000. Seminggu 7,5 sama dia. Sebulan. Iya. Jadi Pak, saya nggak ada kenek Pak. Sendiri. Jadi Bapak tahu lah Pak, hutan Lepondem itu kan? Iya. Pernah lah pecah ban saya Pak. Sendiri saya Pak. Kalau itu Pak, baju ganti nggak bawa. Mikir saya Pak, kalau saya keluar kan hujan, posisi kan kabut kan, kalau Lepondem itu kan nggak dapat apa-apa Pak. Kalau saya buka baju, ganti ban, basah baju saya, masuk mobil, masuk angin, sakit ya. Bapak tahu, saya Pak tinggal celana pendek aja, buka baju semua, buka celana semua. Jadi kayak macam tuyul itu saya Pak, tengah hutan, saya dongkrak. Karena muatan mobil banyak kan dongkraknya nggak satu Pak, bukan sebentar, 2 lah Pak. Naik sebelah belakangnya sedikit, naik sebelah depan, gitu-gitu terus Pak, sampai ganti ban. Itulah pahitnya. Kalau saya teringat ingat itu Pak, sehingga udah sekarang gitu kan, luar biasa kali seperti itu. Belum lagi Pak pulang, ini kan kuliah nih, jam 5 sore harus kuliah lagi ya. Jam 9 nanti apa? Tidur nanti saya dipajak. Jam 4 nanti saya baru pergi. Kadang saya langsung pergi. Tidur saya di merek. Berarti itu rutinitas selama kuliah. Iya. Demi mencukupi biaya perkuliahan. Iya, demi mencukupi biaya perkuliahan. Akhirnya selesai Bapak nggak main itu lagi. Ini Pak, ini yang saya pertegaskan. Itu mengapa yakinlah ada rezeki untuk sekolah. Bedanya gini Pak, setelah saya siap sekolah,
Udah. Untungnya nggak seperti saya waktu sekolah, Pak. Beda ya? Beda. Padahal sama pekerjaannya. Padahal sama pekerjaannya. Iya. Yang ada resikonya, ada kerugian lah, ada pokoknya kalau di pajak itu kan banyak itu kan Pak. Resiko kita kan gitu kan. Sampai terakhir itu pernah saya kenapa berhenti? Saya Pak terlalu memaksakan kehendak. Terlalu berambisi ya. Terlalu ambisi. Kalau jiwa muda nih kan, Iya. darah muda kan. Karena pernah sekali itu Pak, posisi jengkol di pajak itu kosong Pak. Saya baru turun, jengkol tadi udah langsung habis. Oke, pergi. Antara kan saya kan istirahat kan 1 hari. Ini kan enggak Pak, 3 hari itu turun. Ketiga harinya saya tumbang Pak. Oh iya. Waktu pulang sampai pajak, disuruh toke istirahat dulu Mang, enggak usah hubung. Aku pulang aja biar istirahat di rumah. Jam 5 pagi Pak, tepatnya itu Pak di depan apa itu jalan dekat Tanjung Rawa itu simpang Tanjung Kayu Besar. Saya lari 80 km, saya tertidur Pak. Dan saya terbangun karena saya udah nabrak mobil orang. Untung Bapak selamat di situ. Untung saya selamat Pak. Dan syukur juga karena sarjana hukum tadi itu Pak. Iya. Begitu saya tabrakan, tuh karena mental saya kan udah terbiasa nih Pak, Iya. kuat. Nggak kalah lah argumentasinya Iya. ya. Bapak tahu Pak, saya lagi marah Pak. lucunya. Iya. Buka pintu, turun kau, bilang kayak gitu. Apa maksud kau? Ngerem mendadak mau belok tiba-tiba. Padahal Bapak yang tidur. Padahal aku tidur. Kita bilang orang yang rem tiba-tiba. Iya, terus udah pakai lampu sen tiba-tiba. Padahal aku yang Harus salah. tanya SIM-nya, nggak ada, udah menang Iya, lah. tanya lah SIM-nya, nggak ada pula. Udahlah Pak. Saya suruh lah kau ganti lah mobilku loh. Kok dia kayak terbingung lah Pak. Bodoh. Udah lagi aja. Kau perbaiki mobilmu, kau perbaiki mobilku. Mobilnya udah hancur Pak belakangnya. Agak jahat juga sih kita Pak. Cuman kayak mana kalau kita turuti nanti uang tadi yang hasil pajak 3 hari turun itu Pak habis. Iya. Nah, itulah teguran, jangan terlalu dipaksakan. Teguran. Nah, dari situlah orang tua ibu bilang, untuk apa anakku udah S2, kau kayak gini nanti mati di jalan udah apa katanya gitu. Dari situlah udah mulai saya hentikan ke pajak. Makanya mental saya sangat kuat gara-gara itu Pak. Itu karena didikan orang tua juga. Dari SD, SMP, SMA saya nggak dibolehkan main-main Pak. Pulang Belajar sekolah, terus. bukan belajar Pak, Jadi? keladang. Oh iya, keladang. Iya. Iya. Kadang yang penting harus keladang dulu. Iya. Itu dia Pak, cerita di balik itu semua. Jadi nggak ada itu cerita kalau saudara melihat saya ini, oh enak lah, dia udah dosen di USU, pengacara pula lagi, ya kan, pengusaha lagi katanya ya kan. Iya, sekarang ini Di titik ini. Iya. prosesnya ke situ, Wah, berdarah-darah. berdarah-darah. YouTuber lagi katanya Ya, Pak, YouTuber kan? lagi gitu ya. Semua dihitung ya. Semua di gas anak ini katanya gitu kan. Cuman ya ada prosesnya. Tapi kalau misalnya pada saat titik kita di bawah itu kita menyerah pada keadaan, itu ya selesai lah kita. Ya, banyak yang akhirnya menyerah dan menyalahkan keadaan, Ya. menyalahkan situasi. Kalaulah dulu tidak begini, mungkin sekarang aku sudah begini. Kalau dulu misalnya, saya juga orang tua saya udah nggak ada satu ya bapak udah nggak. Kadang-kadang ada. Kalau dulu masih hidup mungkin aku nggak begini. Kalau dulu masih begini, nah itu banyak orang cari-cari alasan karena kegagalannya. Padahal apapun itu berhasil atau tidak tuh yang menentukan ada diri sendiri dan Diri sendiri. Tuhan. Yang penting kita berusaha, berdoa. Jangan berhenti. Udah, urusan itu apa? Itu urusannya sama Tuhan. Iya betul. Kayak tadi bapak bilang itu rezeki untuk sekolah tadi bisa ada gitu Iya. kan? Kalau kita berusaha. Betul. Dan luar biasa berusahanya itu Pak. Sampai selesai tadi pendidikan tadi. Iya, selesai Pak. Alhamdulillah. Akhirnya terwujud jadi dosen. Amin. Nah, jadi nanti bagaimana suka duka mengajar sebagai dosen ini kan masih muda. Iya. Mahasiswa ini pun paling jarak usianya pun kan nggak jauh-jauh. Nggak jauh lah Pak. Iya Kalau kan? saya 2012, mahasiswa saya ada stambuk 2012. Jadi kalau bapak 26 tahun, mahasiswa bapak paling masih bilang ada 19, 20, 21 kan beda-beda dikit. Jadi kayak kawan. Itu bagaimana suka dukanya? Nanti kita bahas, kita break dulu Pak. Siap. Ya, kita masih jangan kemana-mana, tetap di Trans Nuraya Official.